min 30 hari sebelum sebulan kunjungan. sebelum kunjungan bisa sahabat Edumi 30 hari, jadi minimal harus kontrol bisa langsung daftar. Bisa itu iya betul. Jadi begitu diminta nanti kontrol bulan depan nih, sekarang tanggal 8, harus kontrol di tanggal 8 bulan depan, itu udah langsung bisa ambil nomor antrian. Apa kabar pagi ini? Semoga sahabat Edumi selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan kita di Edumi Podcast. Educate, healthy, and happy. Nah sahabat Edumi, pagi hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Metro. Selamat ulang tahun Kota Metro ke-89 dengan tema Harmoni Nyata, Cerdas dan Bahagia. Nah, terkait dengan harmoni nyata, kita akan membahas ya sahabat Edumi tentang keharmonisasian pelayanan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, khususnya di bagian frontliner. Nah, sahabat Edumi, untuk itu telah hadir bersama kita Kepala Instalasi Rekam Medis dan SIM RS. Beliau adalah perkenalkan, saya Dwi Retno Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Saat ini saya dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis dan SIM RS di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Nah, Mbak Ul, terkait dengan ulang tahun Kota Metro dengan tema harmoni. Harmoni itu kan selaras, serasi, kerjasama untuk pelayanan yang prima. Nah, terkait hal itu, pelayanan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro juga terus berbenah ya untuk semakin baik dalam melayani masyarakat. Di era yang digital ini kita juga harus menyesuaikan diri, dan juga ini tidak hanya menyesuaikan ya Mbak, ini menjadi tuntutan zaman bahwa kita juga harus melakukan digitalisasi pelayanan yang dimulai dengan di frontliner. Seperti apa sih Mbak sebenarnya proses perpindahan dari manual ke digitalisasi pelayanan ini? Oke, baik. Kalau untuk digitalisasi di rumah sakit, terutama di pelayanan, itu didasarkan dari Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Di situ disampaikan bahwa maksimal 2 tahun setelah peraturan dikeluarkan itu semua Vaskes, tidak hanya rumah sakit, tetapi Vaskes itu wajib untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik. Dan ini menjadi tuntutan bukan hanya di Lampung ya, di Metro di Lampung, tetapi di nasional di seluruh Indonesia. Dan itu juga sudah dipantau oleh Kemenkes, di mana kemarin ketika rumah sakit tidak menyelenggarakan rekam medis elektronik, yang artinya tidak melakukan digitalisasi, itu sudah mendapatkan surat teguran. Nah, surat teguran itu salah satunya imbasnya apa? Penurunan status akreditasi dari rumah sakit tersebut. Begitu. Jadi dasar digitalisasi sebenarnya memang sudah ada dari tahun 2022. Nah, seperti itu ya sahabat dari podcast, bahwa digitalisasi ini bukan mau-maunya kita untuk sekedar gaya-gaya tapi ini ada peraturannya dari Kementerian sejak tahun 2022. Untuk itu sejak tahun 2022 kita mulai perkenalkan ya sedikit-sedikit, karena perubahan itu nggak harus jeglek, instan, tidak bisa instan. Yang namanya digitalisasi kita perlu proses yang panjang. Bagaimana program tersebut, aplikasi tersebut bisa terpakai, menyesuaikan dengan kebutuhan di rumah sakit. Perjalanan dari tahun 2022 sampai dengan saat ini terkait penyesuaian dengan peraturan Kemenkes itu seperti apa Mbak? Mungkin bisa kita ulas kembali, kita ceritakan kepada sahabat Edumi di rumah. Selain dari, sebelumnya saya sampaikan ya, selain dari peraturan dari Kementerian Kesehatan, sebenarnya tuntutan dari BPJS Kesehatan juga untuk rumah sakit itu menyelenggarakan RME. Ini akan rekam medis elektronik. Ini akan mempermudah pasien, diharapkan itu akan mempermudah pasien-pasien yang akan berobat, sehingga tidak perlu lagi antri lama
datang sesuai dengan jam pelayanannya. Mungkin sebagian masyarakat sudah terpapar, tapi ada juga yang belum, karena masih sering ditemui pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu tidak familiar atau tidak tahu tentang aplikasi pendaftaran yang memang diwajibkan. Aplikasi pendaftaran itu sekarang kita wajib memakai mobil JKN. Begitu. Oke. Jadi sahabat ini seperti yang disampaikan Mbak Ulan tadi ya, bahwa perubahan itu bertahap ya, nggak jeblek langsung berubah. Kalau dulu nih pendaftaran online di rumah sakit pakai pendaftaran online yang milik aplikasi rumah sakit sendiri. Ya, betul. Kemudian ada peraturan baru lagi di mana BPJS mewajibkan untuk menggunakan mobil JKN. Jadi ada perubahan. Dulu pakai SMS kalau nggak salah pertama ya. Iya, pernah pakai WA. Pakai WA. Iya. Pertama pakai SMS, iya, pakai WA, kemudian pakai web. Pakai website. Iya, sekarang pakai mobil JKN. Jadi perubahan-perubahan itu bukan kok berubah terus sih, kok ribet amat sih, sebentar-bentar diubah, bukan seperti itu ya sahabat Edmi, karena kita itu tadi proses menyesuaikan dari manual ke digital itu perlu proses. Dulu kita HP-nya Cempo kan, sekarang makanya pakai SMS, kemudian berubah HP Android sekarang kayak kacang goreng, semua orang punya, dan pemerintah juga mensupport hal tersebut, makanya ada WA dan sekarang Gen Z dan negara Alpha ini semakin canggih, jadi aplikasi juga semakin canggih. Nah, dengan keterbatasan seperti yang disampaikan Mbak Ulan tadi, bahwa ada juga nih pasien yang ternyata belum bisa pakai mobil JKN. Itu sebenarnya sosialisasi yang sudah dilakukan oleh rumah sakit sendiri seperti apa sih Mbak? Oke, kalau untuk sosialisasi sebenarnya kita sudah beberapa kali melakukan terkait penggunaan mobil JKN, kemudian sudah ada banner juga yang dipasang, kemudian di rumah sakit ada petugas yang khusus untuk melayani membantu terkait ketika kesulitan menggunakan mobil JKN. Ketika belum punya, pasien bisa langsung ke pojok informasi publik, di sana ada petugas yang siap membantu untuk download, kemudian bagaimana cara menggunakan mobil JKN tersebut. Oh, ini yang sukaan pengunjung agak-agak salah persepsi ya, bahwa teman-teman dikiranya kok ini petugasnya main HP ya, jadi pojokan ya kan, banyak yang menuruni tapi kok petugasnya sibuk dengan HP ya sahabat. Jadi ini tadi jawabannya ya, bukan main HP ya, tapi petugas tengah membantu pengunjung yang lainnya untuk download mobil JKN atau membantu untuk gimana caranya mendaftar untuk JKN online. Nah, clear ya sahabat Edmi, kita di sini bukan main HP ya, tapi kita membantu pelayanan betul. Nah, kalau untuk teman-teman nih yang belum bisa melakukan, misalnya gini, orang tua yang gaptek nih Mbak, ya kan? Tapi anaknya jauh, gimana sih cara dia untuk bisa melakukan pendaftaran online? Oke, jadi untuk pendaftaran mobil JKN itu bisa dilakukan di satu HP. Jadi satu kakak itu bisa hanya download satu aplikasi. Oh, jadi satu HP bisa dipakai satu kakak. Iya, satu kakak. Jadi ketika masih satu kakak itu aman. Kalau tidak satu kakak ya bisa anaknya, kan HP nggak cuma satu ya, mungkin bisa didaftarkan. Nah, tapi untuk syarat bisa mendaftar di mobil JKN itu ada syaratnya juga. Oh, ada syaratnya. Iya. Jadi syaratnya pasien harus mempunyai rujukan aktif. Rujukan aktif baik itu rujukan dari puskes, dari FKTP-nya, puskes ataupun klinik atau dokter praktek mandiri. Kemudian rujukan aktif ketika pasien itu memang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Nah, sedang dalam perawatan ini yang bagaimana? Pasien rutin kontrol dari poliklinik nih. Oh, dia harus kontrol selama 3 bulan. Rujukan kan berlaku itu 3 bulan. Jadi pastikan dalam masa 3 bulan itu ketika akan kontrol ada rujukan aktif yang tampil di mobil JKN. Begitu. Jadi pastikan ketika pasien sudah selesai pelayanan itu melihat mobil JKN-nya. Melihat mobil JKN-nya di situ sudah tertera bahwa kita sudah bisa mengambil nomor antrian untuk kontrol selanjutnya. Begitupun ketika selesai rawat inap pastikan juga ketika pulang dilihat mobil JKN-nya apakah surat kontrol untuk
ke poli untuk kontrol pos rawat inapnya itu sudah ada di mobil JKN. Kalau belum ada, ketika masih di rumah sakit silakan hubungi admin masing-masing ruangan ataupun polinya begitu. Oh, jadi itu ya sahabat Edumi. Makanya kalau habis di poli atau habis rawat inap, cek mobil JKN-nya. Ya, betul. Ini jadi salah satu penyebab kendala. Saya kok bisa sih dokter? Ya, betul. Gimana sih ribet amat sih gitu ya? Iya. Ini menjadi salah satu kendala. Jadi sekali lagi sahabat Edumi di rumah, cek kembali ya sebelum daftar ya Mbak ya? Iya, sebelum daftar atau setelah selesai pelayanan. Ketika pelayanan. Hari ini kontrol sudah diperiksa dokter, mau pulang dilihat di mobil JKN-nya sudah ada, bisa ambil antrian belum untuk kontrol selanjutnya. Kalau belum ada, minta sama admin atau perawat di poli ataupun ruangannya. Ini rujukan saya belum nampak di mobil JKN. Gitu. Jadi kalau nggak ada ya berarti itu belum dibuatkan surat kontrol dari poli ataupun ruangannya, sehingga nanti yang menghambat untuk bisa mendaftar di mobil JKN. Rujukan itu masa berlaku 3 bulan dan itu pasti diinfokan oleh teman-teman di frontliner ketika rujukan akan berakhir. Untuk pasien posranap itu rujukan yang dari posranap hanya berlaku 1 kali. Satu kali. Ya, 1 kali kontrol. Kemudian kontrol jika diminta oleh dokter kontrol selanjutnya itu harus ambil rujukan dari puskesmas. Ya, seperti itu ya sahabat Edumi. Kemudian ketika rujukan berakhir juga setelah 3 bulan itu pasti ketika mau kontrol lagi dari petugas frontlinernya sudah menyampaikan juga ini rujukan habis. Untuk jika diminta kontrol kembali silahkan mengambil rujukan ulang begitu. Jadi diingat-ingat ya sahabat Edumi, pesan-pesan yang disampaikan oleh petugas kami di frontliner terkait bagaimana pendaftaran, apakah sudah berakhir atau belum rujukannya. Kemudian juga teman-teman kami pelayanan yang ada di rawat inap seperti itu diperhatikan dengan baik. Misalnya pun nih biasanya kan gini nih, kemarin yang nganterin yang dikasih informasi adalah bapaknya, tapi nggak taunya yang nganter nanti adiknya. Jadi kan ini dan miss. Jadi tolong info-info yang disampaikan oleh petugas rumah sakit bila perlu dicatat ya. Di saat nanti kontrol kembali, catatannya apa yang harus dilakukan. Mulai Juli 2025 kemarin di Ahmad Yani sini sudah menerapkan rekam medis elektronik, di mana semua pelayanan ke pasien itu semua sudah elektronik. Sudah terintegrasi. Iya, betul. Jadi ketika pasien mendaftar di depan di frontliner itu nanti mendapatkan berkas ya. Kalau sekarang sudah cetak boarding pass itu langsung bisa ke poliklinik yang dituju. Kalau dulu harus menunggu dulu rekam medisnya dicari. Iya, kalau masih manual dicari kemudian diantarkan ke polinya. Tapi kalau sekarang tidak perlu menunggu, datanya sudah langsung bisa dilihat ya di poliklinik dari komputer. Iya, betul. Jadi lebih mempercepat pelayanan begitu. Begitupun ketika ke apotik pasien nggak perlu lagi bawa resep. Jadi udah langsung tinggal nunggu aja di apotek. Less paper. Kalau untuk paperless belum, tapi masih less paper gitu. Mengurangi pelan-pelan. Pada akhirnya kita paperless ya. Insya Allah. Soalnya kertas itu dari pohon ya teman-teman. Pohon kita nanti ditukangi banyak untuk bikin kertas. Jadi kita mulai mengurangi. Nah Mbak, ini kan kita kembali ke kendala ya. Banyak teman-teman juga yang terkendala untuk mendaftar online. Saya itu di rumah udah daftar pagi subuh buta, saya udah buka untuk daftar online misalnya. Seperti itu lebay. Tapi nggak itu. Tapi kok nggak dapat? Saya tuh udah daftar dari seminggu yang lalu, tapi kok tulisannya penuh. Itu seperti apa sih Mbak sebenarnya gambarannya? Jadi untuk pendaftaran mobil JKN atau pendaftaran pelayanan di rumah sakit itu kan ada kuota. Masing-masing dokter punya kuota pelayanan dan itu sudah diatur dari jam pelayanannya. 1 jam dokter itu bisa melayani maksimal berapa pasien. Itu sudah otomatis terhitung dari BPJS, aplikasi BPJS. Gitu. Jadi dibatasi sesuai dengan jam prakteknya. Jadi ketika akan mendaftar ya wajar ketika kuotanya penuh itu tidak bisa mendaftar.
Tapi jangan khawatir, untuk mobil JKN itu untuk pendaftaran bisa dilakukan H-30 hari sebelum sebulan kunjungan. Sebelum kunjungan bisa, sahabat Edumi, 30 hari. Jadi minimal kontrol bisa langsung daftar. Bisa itu Iya betul. Jadi begitu diminta, oh nanti kontrol bulan depan nih. Sekarang tanggal 8. Oh, harus kontrol di tanggal 8 bulan depan, itu udah langsung bisa ambil nomor antrian dengan catatan ada rujukan aktif tadi. Oke. Kalau ternyata ada perubahan, saya udah daftar nih, misalnya di bulan depan tanggal 2, tapi ternyata di tanggal 2 itu saya kayaknya nggak bisa. Gimana Mbak? Bisa diubah nggak tuh? Bisa. Nah, untuk rujukan itu kalau digunakannya sebelum tanggal yang tertera di rujukan nih, misal oh saya nanti bulan depan tanggal 8, saya mau kontrol nih tanggal 2-nya, itu nggak bisa. Kalau sebelum tidak bisa, tapi ketika setelah tanggal kontrol itu bisa, nanti bisa diedit oleh teman-teman di frontline. Jadi bisa ya, kita cancel, misalnya saya tadinya udah daftar online di tanggal 8 tadi sesuai jadwal, tapi ternyata tanggal 8 saya nggak bisa gitu. Misalnya ada hajatan di rumah misalnya, ya saya bisanya tanggal 12 gitu. Itu bisa juga lewat dari mobil JKN-nya kan bisa langsung itu dibatalkan terus ambil nomor antrian kembali. Oke, bisa ya sahabat Edumi, dibatalkan terus ambil antrian lagi, mudah kan? Tadi kan disampaikan bahwa dokter itu kan ada kuota ya. Kuota itu terbatas kan. Tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan kepada pasien supaya tidak terjadi penumpukan di pendaftaran juga, karena kan masing-masing di mobil JKN itu sudah ada ketika dapat nomor 1 estimasi pelayanan misal jam 8.30, berarti 1 jam sebelum pelayanan baru bisa datang, baru bisa check in untuk pasien dengan mobil JKN. Artinya pembatasan ini adalah untuk menjaga kualitas kepada pasien ya. Nah seperti itu ya sahabat Edumi, jumlah kuota itu bukan ini gimana sih dokter kerja kok ada batasannya, kenapa sih pasien yang dilayani cuma 10? Kayak endodonsi itu yang paling sedikit ya. Kenapa pasien endodonsi itu cuma 10? Kenapa nggak 50? Nah, sahabat Edumi bayangin aja, endodonsi itu gigi. Ya. Gigi itu 1 orang misalnya setengah jam. Minimal itu 30 menit. Minimal 30 menit. Kita hitung saja kalau jam dokter dari jam 8 sampai dengan jam 2 jam kerjanya, itu kan kita sudah bisa menghitung tuh berapa jam yang itu tanpa berhenti, padahal kan di sela-sela itu ada jeda. Dokter harus entry ke rekam medis setelah pasien dilayani ya sahabat Edumi. Jadi hampir sama di semua pelayanan. Artinya pembatasan kuota itu bukan membatasi saya maunya cuma melayani segini deh, tidak. Tapi ini ada peraturannya. Betul, ada peraturan Kemenkes maupun peraturan dari BPJS sendiri. Tujuannya sekali lagi ya sahabat Edumi Podcast untuk memaksimalkan pelayanan terhadap pasien. Bayangin aja sih sahabat kalau misalnya datang cuma ada dokter, oh iya just begitu, kan secepat bilang kayaknya enak nggak sih, nggak kan? Iya, nggak sempat konsul nanti, nggak sempat konsul. Kalau jumlah pasiennya tidak terbatas 1.100 misalnya pasiennya ada sehari itu 100, wah bisa-bisa ini dokternya nggak sempat untuk tengok kanan kiri dan pasiennya langsung secepat kilat, kan nggak enak. Nah itu juga sekali lagi tidak memenuhi standar pelayanan. Jadi setiap pasien itu ada standar pelayanannya sahabat Edumi. Dan juga tadi disampaikan juga ya Mbak, bahwa digitalisasi ini sekarang sudah dari depan sampai ke belakang. Jadi kalau sahabat Edumi di rumah melihat di ruangan-ruangan juga nih dokter, petugas, kok dilihatnya pada mainan laptop atau HP, itu sebenarnya ya bukan mainan, karena sempat kita jadi untuk rekam medis kita kan memang bisa diakses dengan tablet, kemudian dengan HP juga bisa. Jadi ketika semua seperti perawat nih di belakang setelah selesai dokter visit kan harus mengisi tuh untuk asuhan keperawatannya. Sementara untuk sarana kan terbatas. Tidak mungkin juga rumah sakit memfasilitasi 1 perawat 1 komputer begitu. Jadi ketika akan mengisi, mereka
banyak yang memakai HP pribadi. Begitu juga untuk tenaga gizi, tenaga farmasi itu kan harus mengisi rekam medis elektronik juga. Petugas-petugas kita yang sudi dengan kerendahan hatinya ya, menggunakan fasilitas pribadi dan tab pribadi untuk entry pelayanan di rumah sakit. Keren kan sahabat Edumi? Jadi kalau lihat teman kita jalan di jalan gitu ya, di rumah sakit ya, sambil jalan sambil megang HP, mereka sebenarnya sedang melakukan entry pelayanan. Misalnya mereka lagi nelpon, sebenarnya nggak sekedar nelpon ngobrol, tidak sempat, tapi ngobrolnya adalah ngobrol konsultasi. Ini tidak hanya terjadi di rumah sakit kita ya, ini juga di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia, karena kita sudah melakukan digitalisasi pelayanan. Nah Mbak Ulan, misalnya kita udah daftar dengan MJKN, apakah kita harus datang pagi-pagi kukuru ya? Kalau dulu tuh jam 5 udah ngantri ya kan? Sekarang gimana? Kalau sekarang sih seharusnya ketika kita sudah mendapat nomor antrian kan itu ada estimasi dilayani jam berapa, tinggal aja datang 1 jam atau 2 jam sebelum jam estimasinya, tidak harus datang pagi. Justru kalau sudah memiliki nomor di mobil JKN itu nanti pelayanannya akan didahulukan daripada pasien yang tidak mendaftar di mobil JKN begitu, karena kuota yang di mobil JKN itu kan kuota utama. Jadi kalau nggak punya nomor antrian di mobil JKN itu jadinya kuota tambahan. Kalau masih ada sisa ya bisa diterima, kalau nggak ada ya otomatis harus daftar di lain hari begitu. Nah Mbak, kita udah ngobrol panjang lebar nih. Bisa dibantu dong pesan untuk teman-teman Edum Podcast yang masih kurang percaya diri atau tidak yakin untuk melakukan pendaftaran online melalui MJKN. Oke, jadi jangan takut untuk pasien yang akan berobat ke rumah sakit untuk menggunakan mobil JKN, terutama pasien rawat jalan ya, karena memang mobil JKN itu digunakan oleh pasien rawat jalan kontrol. Yang paling banyak justru itu akan mempermudah, karena nanti yang akan dilayani duluan seperti yang sudah sampaikan tadi adalah yang sudah mendaftar mobil JKN. Ketika belum mendaftar nanti suruh nunggu dulu nih, kuotanya masih enggak. Kalau kuota MJKN-nya sudah penuh, otomatis tidak akan bisa terlayani. Begitu. Jadi pastikan memang itu wajib untuk menggunakan mobil JKN untuk bisa dapat menerima pelayanan di rumah sakit. Gitu. Oke, dan kalau ada kendala bisa menghubungi petugas kami di depan. Ada di informasi publik, ada petugas untuk khusus menangani mobil JKN. Nah, seperti itu ya sahabat Edum Podcast, bahwa kita berupaya untuk melakukan harmonisasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Demikian, ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup ini aja, mungkin kepada seluruh pasien jangan takut untuk mendaftar mobil JKN ya. Nanti insya Allah itu yang malah jadi didahulukan pelayanannya, pendaftarannya gitu. Karena memang itu tuntutan dari BPJS dan menjadi penilaian kepada rumah sakit, pemanfaatan mobil JKN itu berapa persen sih? Itu dinilai. Kita setiap minggu dinilai untuk pemanfaatan mobil JKN di rumah sakit. Dan menjadi syarat kredensialing BPJS. Artinya ketika kita akan melakukan MOU itu adalah salah satu yang dinilai pemanfaatan mobil digitalisasi pelayanan seperti itu. Nah, seperti itu ya sahabat Edum Podcast. Mudah-mudahan informasi kita hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Edum Podcast terkait pelayanan pendaftaran online. Dan ingat, digitalisasi ini bukan mempersulit tapi mempermudah pelayanan pendaftaran di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh Indonesia. Saya dan Mbak Ulan undur diri, kita jumpa lagi di Edum Podcast berikutnya. Edum Podcast, educate, healthy, and happy. Selamat ulang tahun.